peran PKK itu sangat netral, menetralisir seluruh polemik-polemik yang tentunya, tapi kami tidak bisa berhenti untuk selalu mengedukasi secara politik. Tentunya satu, kami selalu menyarankan bahwa seluruh masyarakat itu jangan terbawa dengan hoax, karena kadang-kala ini jadi polemik untuk bisa membabi buta orang-orang juga memahami bahwa politik itu tidak bagus, padahal justru melahirkan para pemimpin-pemimpin yang terbaik di daerah. Kembali bersama saya Windy di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, tahukah Anda, mempersoal perempuan itu adalah hal yang tidak akan ada habis-habisnya menjadi bahan perdebatan, karena ketika kita menyinggung entitas masyarakat yang satu ini, berbicara perempuan dalam bingkai demokrasi adalah sesuatu yang menarik di tengah iklim demokrasi yang partikal. Kemampuan dalam menyuarakan pendapat dan cara pandang demokrasi ala perempuan ini adalah yang seharusnya dimiliki oleh perempuan masa kini. Di dalam demokrasi, negara yang demokrasi, pengakuan perempuan atas dasar prinsip persamaan derajat di seluruh wilayah dan dalam tataran kehidupan publik itu menjadi penting, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Peran serta dari perempuan dalam pengambilan keputusan dan dalam segala aktivitas ini adalah bentuk dari emansipasi dan demokrasi yang nyata. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, hal ini akan kita bahas di Orasi edisi hari ini dalam topik obrolan mengukur demokrasi, kualitas demokrasi dari keterwakilan perempuan. Nah, sudah hadir bersama saya di Orasi edisi hari ini selaku narasumber. Ini adalah perempuan hebat, seorang ibu nomor 1 di Kabupaten Gorontalo, karena beliau adalah Ketua TPPKK Kabupaten Gorontalo. Nah, langsung saja saya sapa dan saya perkenalkan untuk Anda semua sahabat Bawaslu, narasumber kita hari ini yang terhormat Ibu Profesor Dr. Fori Armin Nawai MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Masya Allah ya Bu ya, hari ini saya warga masyarakat Kabupaten Gorontalo, namun baru kali pertama ini bertemu Ibu, tidak salah 53 tahun sekarang ya Bu ya. Iya, Masya Allah masih dengan fisik yang segar. Kalau bahasa-bahasa TikTok yang sempat viral nih Bu ya, masih kalah jauh Bu. Kalau misalnya mau disandingkan dengan perempuan-perempuan yang di usianya bahkan lebih muda dari Ibu, 53 tahun bukan usia muda. Ya, betul Ibu. Insya Allah juga ke depan ini sukses selalu. Terima kasih juga Bu atas waktu dan kesempatannya sudah hadir bersama kami mengedukasi sahabat Bawaslu sekalian di tengah kesibukan Ibu saat ini. Dan mungkin kita di Orasi ini, edisi Orasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo ini kita sudah ada 17 edisi berlalu, dan ini kali pertama kami, narasumber kami ini keterwakilan perempuan Bu, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Kembali ke topik obrolan kita Bu, mengukur kualitas demokrasi dari keterwakilan perempuan. Namun sebelumnya nih Bu, mungkin bisa diceritakan untuk sahabat Bawaslu sekalian, apa sih kesibukan Ibu saat ini selain mendampingi Bapak Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan? Silakan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur dan alhamdulillah kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah mengundang kami di sini untuk bisa membagi pengalaman yang selama ini saya lakukan selama menjalankan periode suami saya menjabat. Dan alhamdulillah kesibukannya banyak ya, tentunya secara organisasi saya sebagai Ketua Tim PKK, juga sebagai istri, pendamping suami, saya juga mungkin sibuk dengan karir saya. Nah, saya tinggal memasang badan untuk memanage waktu, dan tentunya kesibukannya langsung pada organisasi di mana suami saya menjabat. Tentunya organisasi PKK ini adalah organisasi mitra pemerintah, baik dari kabupaten sampai pemerintah kecamatan sampai desa dan kelurahan. Nah, ini yang saya akan lakukan konsolidasi dengan seluruh 19 kecamatan, 191 desa, 14 kelurahan. Ini yang selama ini yang saya jejaki. Kemudian yang kedua, program itu semuanya lintas sektor.
10 program PKK otomatis dia ex officio ya, karena melekat. Kemudian juga organisasi gabungan organisasi wanita untuk mengkoordinir seluruh organisasi wanita yang ada di kabupaten juga dia sistemnya ex officio juga. Kemudian juga organisasi yang masuk di dalam lintas sektornya di Dikbud yaitu Bunda PAUD dan juga Bunda Baca itu ex officio. Yang selebihnya misalnya Warcat dan sebagainya, dan 2 ketua Dewan Kerajinan Daerah, karena dia lintas sektor. Seluruh kegiatan itu dari 10 program PKK di luar dari yang saya sebutkan tadi, tentunya mitranya lebih dekat dengan lintas karena program itu harus membackup seluruh program di pemerintahan. Tentunya apapun yang di 10 program PKK melekat di 4 Pokja itu semuanya lintas sektor, termasuk Pokja 1 kami harus ada Kesra, di situ ada pemerintahan, di situ ada Kemenak, di situ ada KUA, di situ ada pengadilan agama. Nah, kemudian juga dinas P3A yang melekatkan program itu melalui dana. Kemudian perlindungan perempuan anak itu kami di Pokja 1. Kemudian pendidikan keluarga itu Pokja 1. Kemudian Pokja 2 ini adalah pendidikan lebih orientasi kepada Bunda Baca dengan Bunda PAUD. Itu lintas sektor dari Dikbud dengan perpustakaan dan kearsipan. Kemudian untuk Pokja 3 itu ketahanan pangan dan dinas Dikes dan linknya adalah dinas perikanan dan kelautan. Karena di situ kami untuk menurunkan angka stunting dan juga COVID. Kami alhamdulillah tahun ini dan sebelum COVID ini memang program kami hanya stunting. Terus pada memang program nasional. Ketika muncul ini COVID, kami juga mengarah kepada bagaimana semua menyadarkan masyarakat untuk bisa vaksin dan juga menghindari COVID ini dengan cerdas, dengan melalui 3M. Dan inilah sosialisasi kami tentunya juga bermuara dengan lintas sektor dinas kesehatan, kemudian masalah gizi juga dengan dinas ketahanan pangan dan Balai POM dan sebagainya. Ini yang dan kami juga setiap tahun ada dari 10 program di 4 Pokja itu kami juga ada evaluasi melalui lomba. Nah, terakhir kami melahirkan lomba desa aman COVID dan juga menyikapi programnya programnya Kabupaten Gorontalo tentang Kabupaten Lestari. Itu kami menyerukan seluruh masyarakat seluruh desa kecamatan itu menanam sensifera dan itu terwujud cuma karena kemarin ada bencana. Ya. Dan Pokja 4 itu otomatis itu banyak sekali programnya tentunya dari sisi kesehatan. Itu kami mengedukasi lansia, posyandu lansia, posyandu remaja, posyandu balita, dan juga kami kerjasama dengan kader PPKBD Densub dan juga seluruh puskesmas 21 puskesmas. Ini yang memang sangat menyibukkan, tapi memang kami sangat terbantu. Iya, betul ya. Ya, berbicara tentang perempuan Indonesia dalam perjuangannya di era demokrasi seperti saat ini, Bu, terutama dalam bidang politik ini sesuai topik kita. Nah, ini masih perlu adanya upaya yang cukup keras tentunya dari seluruh stakeholder, terutama dari kaum perempuan itu sendiri. Mungkin salah satu strategi yang mungkin bisa dikembangkan adalah terkait pendidikan politik kepada pelaku-pelaku politik dan pemilih, khususnya dari kaum perempuan. Nah, ini pendidikan politik ini diharapkan ini bisa mengubah image masyarakat terhadap politik itu sendiri. Bahwasanya politik ini adalah hak monopoli dari kaum lelaki seperti itu. Nah, menyikapi fenomena ini, pandangan Ibu sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Gorontalo dikaitkan dengan program PKK itu sendiri, Bu. Oke, kalau kami PKK itu lebih orientasi kepada program total. Namun kalau kita bicara soal demokrasi atau pendidikan politik, nah kita boleh garis bawah bahwa demokrasi ini adalah bentuk pemerintah di mana seluruh masyarakat punya hak yang sama dan juga sebagai decision maker, gitu. Jadi pengambil keputusan. Nah, perempuan dalam hal ini tentunya di era demokrasi yang sudah masuk kekinian tentunya tidak menutup mata sehingga 30% yang ditargetkan memang selama ini secara total belum tercapai. Namun kami dari PKK juga ada hasil Rakernas kami di tahun 2015 itu Rakernas ke-7
itu memang diwajibkan kami programnya itu untuk bela negara. Nah, salah satunya adalah peran PKK itu sangat netral, menetralisir seluruh polemik-polemik yang tentunya. Tapi kami tidak bisa berhenti untuk selalu mengedukasi secara politik. Tentunya satu, kami selalu menyarankan bahwa seluruh masyarakat itu jangan terbawa dengan hoax, karena kadang-kala ini jadi polemik untuk bisa membabi buta orang-orang juga memahami bahwa politik itu tidak bagus, padahal justru melahirkan para pemimpin-pemimpin yang terbaik di daerah. Ini politik. Kemudian yang kedua, tanpa politik kita tidak bisa melakukan hal pemilihan dan sebagainya. Karena kita harus kerjasama lintas KPU, Bawaslu, kita harus beriringan untuk membuat kenyamanan di daerah dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Pandangan kami, walaupun itu kami secara organisatoris netral, namun juga kita punya suara, hak memilih. Nah, bagaimana cara memberikan edukasi? Itu setiap kali kami ada kunjungan PKK, kami selalu memberikan warning kepada masyarakat atau pada emak-emak yang terutama lansia. Apa itu Bawaslu? Gitu. Apa itu KPU? Singkatan-singkatan pun kami selalu ajarkan. Kenapa? Supaya mereka merasa bahwa mereka itu terlibat secara praktis tapi tidak tersurat gitu. Karena mereka minta bahwa Bawaslu itu memang selama ini ada sosialisasi. Namun kalau kita jangkauan ke seluruh desa, 205 desa berat gitu. Tapi kalau lewat organisasi kami selalu menyampaikan bahwa pengawasan pemilu itu penting dalam hal kenyamanan. Dan masyarakat juga harus paham punya hak politik yang sama. Tentunya jangan saling mengadu domba antar warna gitu loh. Itu yang kami arahkan ke sana supaya tidak ada sekat antara siapa yang punya warna, karena ada juga kepala desa atau pengambil kebijakan di kecamatan juga punya warna sendiri. Nah, kalau masuk di arena berwarna-warni, ini bahaya, masyarakatnya kemana gitu. Jadi memang harus ada pencerahan yang lebih jeli dan edukasi lebih memberikan pencerahan yang lebih demokratis supaya mereka ternaungi. Kami punya hak bebas dan tidak mudah terkontaminasi, itu saja yang selalu kami sampaikan. Iya. Masih berbicara tentang kesetaraan gender nih Bu. Mungkin ini tidak hanya bagaimana kemudian kita berbicara memperjuangkan hak-hak kita perempuan agar sejajar dengan hak para lelaki, namun lebih dari itu bagaimana kemudian kita memperjuangkan hak-hak mereka perempuan yang difabel untuk mendapatkan informasi, memberikan pendapat dan bahkan berpartisipasi. Bagaimana tanggapan Ibu? Kalau saya sebagai PKK itu memang agak besar ya cakupan daripada program, karena penanganan utama kami di dinas sosial itu di dinas sosial, dinas kesehatan terutama adalah difabel itu butuh akses hidup yang layak, kemudian mereka juga akses kesehatan, pendidikan, kemudian pekerjaan. Dan jangan dianggap bahwa difabel itu tidak punya kemampuan, malah justru mereka punya kemampuan yang tidak terlihat, tapi ketika kita sentuh dengan edukasi, itu muncul dengan sendirinya skill-skill yang mereka punya secara otodidak. Nah, ini saya sebagai PKK selama ini, kami itu ada bergembira bersama difabel, itu melalui SLP, kemudian juga ada kunjungan-kunjungan per desa, itu kami punya data sendiri berapa difabel di sini dengan berbagai macam kategori difabelnya. Nah, ini oleh Pak Bupati ada kebijakan, Bupati itu mengangkat difabel itu yang lulusan SMA sekarang menjadi tenaga ahli. Jadi ini memang ruang-ruang itu yang selalu cakupannya selalu kami dari PKK, karena jejak kami sampai di tingkat desa selalu kami ada balance informasi yang menyampaikan ke Pak Bupati bahwa orang ini punya kemampuan dari sini, orang ini punya tarik suara yang bagus. Nah, ketika kita butuh, dan itu saya lombakan di tiap hari gerak hasil kesatuan gerak PKK, hari difabel, ulang tahun mereka saya rayakan, lalu itu dilombakan mereka. Saya bisa lihat bibit-bibit unggul mereka itu punya potensi luar biasa, di luar daripada dugaan orang yang normal pun mungkin tidak seperti mereka. Nah, disitulah kita angkat harkat martabat. Nah, PKK punya program tersendiri sampai kami memberikan reward dan juga menyampaikan ke Pak Bupati tolong dibijaksanai untuk bisa diterima sebagai tenaga. Di UMG waktu Bapak masih bupati, rektor, itu satu anak yang kecil tapi dia punya
istilahnya ya, yang kecil, postur tubuhnya kecil tapi usianya sudah. Nah itu sampai karena dia pintar jurusan akuntansi oleh Pak Bupati, saya tawarkan Pak, dia harus kerja di sini, ini orang pintar alumni dari UNG, daripada dia ini hanya di rumah atau dia mengurus apa, mending diambil dari tenaga. Nanti kita buatkan dia difasilitasi untuk kursinya sesuai dengan. Nah sekarang dia jadi bendahara di sana, luar biasa. Alhamdulillah itu sudah bupati, dan bupati itu paling suka lebih relax ya. Dan setiap kali ada masukan ke beliau untuk tentang difabel, tentang kekurangan orang itu, dia selalu bilang justru yang kurang itu punya kelebihan yang tidak dipunyai oleh yang normal. Betul. Itu harus jadi perhatian kami, termasuk akses untuk kebutuhan hidupnya, termasuk pendidikannya, bahkan ada beasiswa buat mereka. Iya. Berbicara tentang keterwakilan perempuan nih Bu, berdasarkan data pemilu di 2019, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional, dalam hal ini DPR RI itu ada di angka 20,8%. Dalam artian bahwa dari 575 anggota DPR RI, hanya ada 120 anggota DPR RI dari keterwakilan perempuan. Nah, ini artinya bahwa target 30% keterwakilan perempuan ini belum terpenuhi seperti itu. Nah, bagaimana menurut Ibu dengan kondisi penyelenggaraan pemilu di 2024 mendatang? Apakah target 30% ini yang merupakan harapan regulasi dan juga merupakan harapan kita perempuan ini bisa terpenuhi? Kemudian seharusnya apa sih hal ideal yang harusnya dilakukan oleh para perempuan dalam hal ini ketika harus berpartisipasi dalam proses demokrasi itu sendiri? Oke. Kalau saya pribadi ya, saya belum tataran organisasi ya. Kalau saya pribadi juga karena saya perempuan. Sebenarnya perempuan itu punya kemampuan lebih. Namun satu ya, mungkin karena faktor budaya ya, culture juga, kita kurang percaya diri. Itu satu. Dan perempuan-perempuan saat ini sekarang sudah kita melihat emansipasi perempuan ya, dari sudah diterbitkan melalui bukunya bukunya Kartini ya, yang itu sudah masuk di ranah negara Belanda, bahwa habislah gelap terbit terang. Nah sebenarnya itu konsep yang sangat memudahkan untuk membuka ruang bagi perempuan dan membuka sekat-sekat yang tadinya kita tidak ada ruang untuk bisa bergerak, tidak punya hak suara, tidak punya kebebasan untuk berbuat, padahal kita punya kemampuan. Latar belakangnya di sini mungkin saya boleh garis bawahi bahwa keterlibatan kita dalam hal misalnya bermitra dengan Bawaslu, kita paham betul ternyata pemilihan ini seperti ini. Kita bisa bermitra dengan KPU, ternyata kebebasan dari hal untuk bisa memberi ruang kepada perempuan, keterwakilan itu mungkin ada. Dan juga ini harus ada dasar hukum, harusnya ada grand design supaya perempuan ini di tingkat pemerintahan eksekutif itu harus dibuka ruang itu. Mungkin ini yang harapan kami kemudian untuk DPR RI maupun DPRD, kemudian DPD. Sebenarnya kalau punya, jangan dulu bicara masalah uang, karena kita juga selalu memberikan pemahaman bahwa uang itu bukan semata-mata menjadi satu ukuran bahwa orang itu punya kemampuan, tapi yang dilihat itu karena ini keterwakilan kita di tingkat nasional atau di tingkat provinsi daerah, minimal bisa bersuara, minimal bisa ngomong, minimal bisa membuat kenyamanan daripada aspirasinya. Ini kemudian menjadi suatu kebijakan yang diterbitkan dalam undang-undang oleh legislatif. Karena legislatif ada tiga ya, legislatif tiga pilar demokrasi, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah yudikatif ini hanya pengamanan dari segi hukumnya, tapi kalau untuk menerbitkan, melahirkan undang-undang itu aturan dari. Nah mungkin kalau porsi untuk perempuan itu ada dan diberi ruang oleh pengambil kebijakan di tingkat politik ya, misalnya di beberapa parpol, kenapa tidak kita? Kalau ada ruang itu, yang penting jelas aturan mainnya seperti apa kami bisa masuk. Nah kalau dibuka, seluruh parpol membuka kesempatan minimal 20%, jangan bicara 30%. Nanti kan diisi itu oleh pengurus-pengurus, dilibatkan dalam kepengurusan supaya mereka tahu, oh ternyata ini
kita berpolitik seperti ini, politik santun seperti ini, demokrasi seperti ini. Kalau sudah dibuka ruang dari pemerintahan eksekutif, legislatif, itu terbuka ruang, itu dan tidak ada sekat. Kalau perempuan bicaranya terlalu ini, terlalu komunikasinya terlalu besar, laki-laki tidak punya ruang. Nah, ini yang mungkin mindset yang perlu dirubah, sehingganya saya demokrasi patriarkil. Jadi patriarki ini tentunya dominasinya lebih kepada laki-laki sebagai penguasa. Nah, kenapa kita ini sebenarnya punya anggota DPR RI itu perempuan? Sudah bagus. Jadi ini contoh sudah bisa kita membuka. Nah, kenapa tidak di seluruh parpol? Bukalah kesempatan itu, tentunya punya dasar-dasar hukum yang jelas supaya kita tidak menyalahi aturan. Kalau ada itu insya Allah. Iya, betul sekali. Kalau misalnya berbicara tentang menyongsong penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang, Ibu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo itu sendiri saat ini sedang giat-giatnya melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif seperti yang disampaikan Ibu tadi. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Gorontalo melibatkan masyarakat. Selama ini Bawaslu Kabupaten Gorontalo itu sudah melakukan kegiatan sosialisasi ini dalam tajuk Bawaslu Kabupaten Gorontalo Bermitra. Nah, salah satu yang kemudian menjadi mitra dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam misalnya majelis taklim, dari kelompok pemuda, dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo juga pernah bermitra, menjalin mitra dengan Dewan Kerja Ranting Dungalio. Nah, sebagai saat ini kita bersama mungkin kita bersama bahwa Ibu adalah Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Gorontalo ini. Bagaimana menurut Ibu dengan kegiatan bermitranya Bawaslu ini? Sebenarnya sangat bagus ya ide itu, dan kalau perlu memang tanpa diminta juga kita harus bermitra. Satu, untuk melancarkan program. Kemudian sosialisasi tidak bisa ditangani oleh Bawaslu. Berapa sih personil dari Bawaslu? Kalau lewat organisasi itu memudahkan untuk selalu bersuara. Karena kita perempuan melalui program organisasi, saya juga bisa bermitra dengan Bawaslu, PKK, Dewan Kerajinan Daerah, karena seluruh UKM ini, IKM itu ada di kami. Mereka juga yang punya hak memilih. Nah, kalau kita edukasi mereka secara total, tapi yang jelas tidak mengidentikan warna, saya rasa semua orang pencerahan, ternyata ini pemilihan itu seperti ini loh. Jadi saya dari Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Gorontalo juga memang sudah menggunakan peraturan, nggak bisa membuka saka biasa khusus untuk pengawasan pemilu. Nggak masalah, karena juga kami kaki tangannya sampai di tingkat Kuarang gitu, tingkat kecamatan dan DKC yang bisa, atau DKR yang kami bisa manfaatkan untuk membantu. Nggak masalah. Kemudian selagi itu bisa membantu, kenapa tidak ya? Karena mitra ini dibangun harus dengan oleh komunikatif yang sehat, supaya juga program Bawaslu juga tidak stop hanya sampai situ, jangan karena ini spanduk atau apa ini tidak menutup kemungkinan hanya dibaca lewat atau baliho, tapi kalau kita turun insya Allah masyarakat sekarang udah cerdas, cuma bagaimana kita mengedukasi lebih cerdas dan memahami pemilu ini yang lebih baik lagi. Iya. Begini Bu, mungkin kita pernah mendengar Bu ya, ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada peran perempuan di baliknya. Dalam hal ini hubungan suami dan istri. Yakin dan percaya bahwa di balik suksesnya seorang bupati kita dalam memimpin Kabupaten Gorontalo tercinta sudah masuk 2 periode Bu. Ini ada peran penting yang besar, tidak terlepas dari seorang ibu Polri di dalam. Nah, mungkin bisa berbagi tips nih Bu untuk sahabat Bawaslu sekalian, khususnya dari kaum perempuan. Bagaimana kemudian perempuan itu sebenarnya punya peran yang sangat besar dalam kehidupan, bukan hanya kemudian menjadi seorang ibu rumah tangga, namun bagaimana lebih dari itu untuk menjadi pelopor dalam memperjuangkan hak-haknya. Oke. Jadi perempuan punya lebih ya dalam rumah tangga, di samping dia bendahara, di samping dia istri, dia manajerial, dia juga sebagai ibu atau madrasahnya anak-anak. Sehingganya kepentingan dari haknya perempuan, terutama membackup tugas suami supaya bisa sukses, tentunya kita jangan terlalu intervensi ke dalam masalah tugas. Saya paling menghindari itu satu, saya menghindar. Kemudian yang kedua, keterpanggilan saya hanya dalam bentuk program. Bagaimana suksesnya program, selalu saya koordinasi dengan lintas sektor, kekurangannya apapun itu biasa diatasi secara bersama.
Kemudian langkah ketiga, perempuan sebagai isi pejabat jangan menganggap bahwa jabatan ini adalah suatu hal yang perlu kita banggakan, justru kita dibutuhkan oleh rakyat. Nah, kita membuka hati, membuka tangan kita untuk selalu melihat orang-orang di bawah yang banyak sekali kita musibah banjir, musibah kebakaran. Jangan karena nanti dibilang bahwa kami butuh ini, datang langsung ke situ lihat, dan itulah informasi akurat yang kita sampaikan ke BPBD, ke Dinas Sosial, ke Dinas Kesehatan. Sebenarnya ini, dan itu sangat membantu sekali. Hak-hak kita sebagai perempuan tentunya juga tidak terlepas dari kewajiban kita sebagai tugas dalam organisasi, dan inilah dukungan penuh kami supaya suami juga tidak selalu marah-marah sama kepala dinas, jangan selalu, tapi ingat, tidak boleh dalam tanda kutip terlalu mengintervensi urusan ke dalam, urusan ini dan itu, saya gono gini enggak. Tapi kalau program, yes, karena itulah utama untuk suksesnya periode-periode kedua, tentunya ada target, kita ada visi misi sendiri, lalu itu yang kami gerakkan melalui program supaya keterlibatan dari seluruh sektor itu dan mereka terkontrol. PKK itu mengontrol juga. Saya dinobatkan oleh masyarakat, sudah ada leso lewat lagi di Hadijah. Apa tuh Hadijah? Hari di jalan. Saya bilang yang penting saya bermanfaat untuk masyarakat. Itu hari-hari di jalan. Karena pengobatan itu saya rasa insya Allah nanti Allah yang balas, yang memberikan tabungannya di sana. Saya tidak mau beriming-iming untuk seperti apa, tapi suksesnya suami itu juga ada campur tangan istri, harus ada. Pasti. Iya. Dan sebagai ketua TPPKK Kabupaten Gorontalo, Bu, sejauh ini apa yang akan dilakukan ataupun apa yang sudah dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang? Iya. Kami memang ada target, rencana baru membuat MOU ya. Kami juga rencana membuat MOU dengan kerjasama dengan bisa KPU juga Bawaslu. Satu, kami membantu untuk mengawasi, mengontrol. Yang kedua, kami memberikan edukasi pemahaman tentang pemilihan yang benarnya seperti apa, ini serentak semuanya. Dan kemudian ketiga adalah PKK atau organisasi apapun tidak boleh terkontaminasi dengan berbagai polemik-polemik, kita tidak boleh, karena ruang itu tidak boleh diharuskan untuk kami, tapi kami hanya memberikan edukasi untuk memberikan pemahaman, mencerdaskan mereka masyarakat, dan juga memberikan rolong-rolong bahwa ini pemilihan itu perlu kita rayakan secara baik, karena ini pesta demokrasi, siapapun dia kita harus bersyukur dan tentunya menjaga keamanan yang terutama. Kita dengan Babinsa, Babinkarmidas juga memang ada di satgas-satgas semuanya untuk keamanan ada. Jadi kami PKK siap diri dan juga dari pajak untuk bisa berkolaborasi dan membantu Bawaslu dan juga KPU. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Gorontalo, apa harapannya untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang, khususnya untuk kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan untuk masyarakat Gorontalo Pak? Identik dengan pemilihan serentak, tentunya semua punya rencana yang ke depan. Dan kita perempuan, tentunya melibatkan diri yang pertama, memberikan pencerahan, kecerdasan, dan juga yang paling utama kolaborasi. Dan kolaborasi ini dimuat dalam bentuk MOU kita kerjasama dan juga lintas organisasi, karena kami juga di samping ada Dasawisma, samping dan juga akar-akarnya kami juga ada Satgas Covid, kami juga ada pemandu lansia, kami ada BKNT, Badan Kontak Majelis Taklim. Jadi ini banyak hal yang bisa kami satukan dalam bagaimana mengamankan pemilu dan yang paling utama mengedukasi. Karena ini masyarakat ini sudah pada pintar, tapi menentukan sikapnya yang belum. Artinya siapapun, tapi kita jangan terkontaminasi dalam masalah. Karena ini bahaya dan kita mengamankan ini yang paling utama adalah edukasi. Iya, khusus sekalian menarik sekali obrolan kita dengan Ketua TPPKK Kabupaten Gorontalo, Ibu Profesor Dr. Ori Arminawai MPD. Sahabat Bawaslu sekalian, sebelum kita akhiri, kita persilakan Ibu untuk closing segmen. Oke, saya sebagai Ketua Hubungan Perempuan yang bicara dari unsur PKK, dari unsur Ketua Gabungan Organisasi Wanita Mandiri, mudah dengan konsep yang diangkat oleh Bawaslu hari ini,
ini membuka cakrawala kita untuk berdemokrasi yang sehat, berpolitik yang sehat, dan selalu kita berkolaborasi yang baik. Semoga kaum perempuan jangan merasa diri bahwa kita tidak punya kekurangan, tapi perempuan itu dibuka ruang emansipasi kita bahwa untuk menyamakan satu persepsi bagaimana kita maju lebih baik dan juga kita menjaga kestabilan daripada daerah kita sendiri. Semoga aman dengan sosialisasi seperti ini melalui acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktu dan kesempatannya sudah hadir bersama kami di Orasi edisi hari ini, sudah mengedukasi sahabat Pasu sekalian. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat tentunya untuk suksesi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang. Oke sahabat Pasu sekalian, terakhir kami terakhir intinya memohon bantuan dari sahabat Pasu sekalian untuk tetap mendukung kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan cara subscribe channel YouTube kami Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat Bawaslu sekalian tetap update dengan informasi yang kami sampaikan lewat channel YouTube kami. Like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media sahabat Bawaslu. Saya Windy pamit undur diri, sampai jumpa di edisi Orasi selanjutnya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.